Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Masih di pembelajaran Pancasila fase F kelas 11 bagian pertama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas unit yang ketiga, yaitu tentang pemetaan peluang dan tantangan berpancasila di kehidupan global. Mari kita mulai dengan berdoa, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Amin. Sebelum kita masuk ke materi utama, coba bayangkan sejenak bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa tetap hidup dan relevan di tengah arus globalisasi yang semakin cepat. Untuk lebih mendalami hal ini, mari kita mulai dengan pemikiran pemantik berikut. Pernahkah kalian berpikir tentang bagaimana Pancasila bisa tetap relevan dalam kehidupan global yang terus berkembang? Dengan globalisasi yang terus maju, muncul berbagai peluang dan tantangan yang harus kita hadapi. Penasaran kan? Bagaimana Pancasila bisa terus menjadi pedoman hidup kita di tengah tantangan globalisasi ini? Mari kita dalami bagaimana Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks global. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas dua aktivitas belajar. Mari kita mulai pembelajarannya. Dimulai dari aktivitas belajar yang pertama. Pada aktivitas belajar 1 ini, kita akan membahas bagaimana Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat beradaptasi dengan perubahan global. Pancasila tidak hanya menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia, tetapi juga memiliki potensi untuk menjadi inspirasi bagi kehidupan global. Salah satu contoh bagaimana Pancasila bisa diterapkan dalam konteks global adalah dengan melihat prinsip pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di era globalisasi, di mana masyarakat dunia semakin beragam dan multikultural, prinsip ini mengajarkan kita untuk selalu menghargai keberagaman agama dan kepercayaan. Hal ini bisa menjadi dasar bagaimana terciptanya perdamaian dunia, di mana setiap individu memiliki kebebasan untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya, namun tetap saling menghormati. Selain itu, prinsip kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, juga relevan dalam konteks global. Di tengah isu-isu global seperti pelanggaran hak asasi manusia, ketimpangan sosial, dan konflik, prinsip ini mengingatkan kita bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama untuk hidup secara bermartabat. Misalnya, ketika kita melihat adanya diskriminasi atau ketidakadilan di negara lain, prinsip ini mendorong kita untuk bersikap kritis dan berpartisipasi dalam upaya internasional untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Adapun contoh nyata di sekolah kita
kita bisa menerapkan nilai-nilai ini dengan membiasakan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Misalnya, dengan mengadakan kegiatan dialog antar agama atau budaya, di mana siswa dari berbagai latar belakang bisa berbagi cerita dan pengalaman mereka. Ini akan membantu memperkuat rasa persatuan dan toleransi di antara siswa. Dengan memahami bagaimana Pancasila dapat diadaptasi dan diterapkan dalam konteks global, kita juga bisa melihat bahwa Pancasila memiliki daya tahan yang kuat untuk menghadapi berbagai perubahan dan tantangan yang ada. Sekarang mari kita buat proses belajar ini lebih interaktif dengan melibatkan kalian semua. Coba sekarang kalian pikirkan di lingkungan sekolah kita ada kegiatan lain yang bisa dilakukan dengan semangat gotong royong. Silakan tuliskan ide kalian di kolom komentar. Siapa tahu ide kalian bisa kita wujudkan bersama. Terima kasih atas ide-ide kreatif kalian. Ide-ide ini menunjukkan bahwa kita semua bisa berperan dalam menjaga nilai-nilai Pancasila. Sekarang kita akan beralih ke pembahasan berikutnya, di mana kita akan melihat sisi lain dari globalisasi. Setelah kita memahami bagaimana Pancasila bisa diadaptasi dalam konteks global dan melihat peluang yang ada, saatnya kita membahas tantangan yang kita hadapi. Tantangan ini tidak kalah penting karena dapat mempengaruhi bagaimana kita mempraktekkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lanjutkan ke aktivitas belajar kelas. Tantangan ini mungkin terlihat menakutkan, tetapi dengan pemahaman yang baik, kita bisa menghadapinya dengan bijak. Sekarang, mari kita lihat tantangan apa saja yang mungkin muncul di era global ini. Kalian pasti tahu, di dunia ini tidak semua berjalan mulus. Apalagi ketika kita harus mempertahankan nilai-nilai Pancasila di tengah gempuran nilai-nilai asing yang mungkin tidak sejalan dengan budaya kita. Tantangan apa saja ya yang harus kita hadapi? Mengetahui tantangan ini adalah langkah pertama. Tantangan ini memang nyata dan bisa datang dari berbagai arah. Jadi, mari kita pahami bersama tantangan-tantangan ini dan bagaimana kita bisa menghadapinya. Pada aktivitas belajar 2 ini, kita akan membahas tantangan-tantangan yang muncul dalam upaya mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara di tengah kehidupan global. Tantangan terbesar yang kita hadapi adalah arus informasi yang begitu cepat dan tak terbendung. Banyak sekali informasi yang bisa mempengaruhi cara berpikir dan bertindak kita, yang mungkin saja bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tambahan tantangan lain yang perlu kita waspadai adalah munculnya paham-paham radikalisme dan ekstremisme
yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Paham-paham ini seringkali masuk melalui media sosial dan internet, di mana ideologi-ideologi asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja. Radikalisme ini berpotensi memecah belah masyarakat dengan menanamkan ide-ide yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial yang dijunjung tinggi oleh Pancasila. Selain itu, tantangan global lainnya adalah pengaruh budaya asing yang mengikis identitas nasional. Globalisasi seringkali membawa budaya pop yang mungkin tidak sejalan dengan budaya lokal kita. Misalnya budaya konsumerisme atau individualisme yang sering dipromosikan oleh media asing bisa saja mengurangi semangat gotong royong dan kebersamaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Jika tidak dihadapi dengan bijak, hal ini dapat merusak tatanan sosial dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Adapun contoh nyata yang ada di sekolah kita bisa melihat bagaimana pengaruh budaya asing ini hadir dalam bentuk cara berpakaian, gaya hidup, atau kebiasaan konsumsi di kalangan siswa. Penting bagi kita menyadari hal ini dan mengedukasi diri tentang pentingnya mempertahankan identitas nasional dan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Kegiatan seperti diskusi tentang film, musik, atau tren global lainnya bisa dijadikan ajang untuk mengenalkan siswa pada bagaimana memilih dan memilah pengaruh yang sesuai dengan budaya kita. Menghadapi tantangan-tantangan ini tentu tidak mudah, tetapi dengan pemahaman yang tepat kita bisa menemukan cara untuk tetap menjaga dan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Mari kita refleksikan bersama dan terus berpikir kritis dalam menghadapi setiap tantangan yang datang. Sekarang coba kalian identifikasi tantangan apa yang pernah kalian hadapi di lingkungan sekolah yang mungkin berhubungan dengan pengaruh global. Bagaimana kalian menghadapinya? Tulis jawaban kalian di kolom komentar video ini. Setiap tantangan yang kalian hadapi bisa menjadi pelajaran berharga. Sekarang mari kita renungkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Dari pembahasan kita hari ini, kita belajar bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki peluang besar untuk tetap relevan dalam kehidupan global. Namun kita juga tidak boleh lengah dengan tantangan-tantangan yang ada. Dengan memahami peluang dan tantangan ini, kita bisa terus menjaga Pancasila sebagai pedoman hidup kita, baik di tingkat nasional maupun global.
memahami hal ini adalah kunci untuk bisa menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Sebelum kita akhiri, ada beberapa pesan penting yang perlu diingat. Selalu berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, berpikir kritis dalam menghadapi penanganan global, dan terus menerapkan semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang mari kita tutup pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap semangat dalam mempelajari dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk selalu berpikir kritis dan menjaga nilai-nilai positif yang kita miliki. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.